Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sucinda Sari dengan nomor NPM 232170010 dari kelas A, mata kuliah Geografi Regional Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darwis Darmawan, SPD MPD. Di sini saya akan membuat video penugasan UTS PJBL. Selamat datang di Lampung, provinsi di ujung selatan Pulau Sumatera yang kaya akan potensi alam, keanekaragaman budaya, dan keistimewaan geografi. Dalam video ini, kita akan membahas Provinsi Lampung melalui pendekatan 10 konsep geografi, sumber daya alam, peta, serta geografi fisik, sosial, dan budaya. Yang pertama yaitu ada lokasi. Provinsi Lampung terletak di bagian ujung selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Secara geografis, provinsinya berada di antara koordinat 103 derajat 40 menit sampai 105 derajat 50 menit bujur timur dan 3 derajat 45 menit sampai 6 derajat 45 menit lintang selatan. Provinsi Lampung berbatasan dengan Sumatera Selatan di utara, Selat Sunda di selatan, dan Samudra Hindia di barat. Lokasi ini menjadikan Lampung sebagai pintu gerbang antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dengan pelabuhan Bakauheni sebagai penghubung utama melalui Selat Sunda. Selain itu, Provinsi Lampung juga mencakup beberapa pulau di Teluk Lampung seperti Pulau Darot, Pulau Leguendi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Kelagigan, Pulau Sabesi, Pulau Pahawang, Krakatau, dan Pulau Putus. Dan yang terakhir yaitu ada Pulau Tabuan. Yang kedua yaitu ada jarak. Jarak antar wilayah di Lampung mempengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi. Misalnya jarak pelabuhan Bakauheni ke kota Bandar Lampung sekitar 90 km. Memudahkan distribusi barang dari ke Pulau Jawa. Jarak ini juga mempengaruhi aksesibilitas wisatawan ke berbagai destinasi seperti Pantai Mutun atau Taman Nasional UI Kambas. Dari Lampung ke Jakarta jarak hanya 90 km melintasi Selat Sunda, sedangkan ke Palembang mencapai 400 km dengan adanya tol Trans Sumatera. Perjalanan darat menjadi semakin cepat, membuka peluang baru dalam konektivitas antar daerah. Yang ketiga yaitu ada keterjangkauan. Di Lampung didukung oleh infrastruktur jalan lintas Sumatera yang mempermudah transportasi darat. Selain itu, keberadaan Bandara Raden Inten II dan jalur laut memperluas aksesibilitas ke Lampung dari daerah lain seperti Jakarta ke Palembang. Yang keempat yaitu ada pola pemukiman di Lampung dipengaruhi oleh kondisi alam. Pemukiman banyak ditemukan di sepanjang jalur transportasi utama dan daerah dataran rendah, sementara perbukitan dan pegunungan cenderung lebih jarak dihuni. Pola ini juga terlihat pada pola sebaran lahan pertanian yang mengikuti kontur tanah. Selanjutnya yaitu ada morfologi. Lampung memiliki topografi yang beragam. Gunung Pesagi adalah titik tertinggi di Lampung dengan ketinggian 2.262 meter, sedangkan garis pantainya yang panjang menjadi tempat bagi pantai-pantai indah seperti Tanjung Setia dan Pantai Gigi Hiu. Wilayah perbukitan di Lampung juga menjadi lokasi strategis untuk perkebunan kopi dan lada. Bentuk muka bumi ini mempengaruhi pola pemukiman, pertanian, dan pariwisata.
Selanjutnya yang keenam yaitu ada aglomerasi. Aglomerasi di Lampung terjadi di sekitar kota Bandar Lampung sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Banyak penduduk dari daerah sekitarnya berimigrasi ke kota ini untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Yang ketujuh yaitu ada nilai kegunaan. Wilayah Lampung memiliki nilai kegunaan tinggi berkat sumber daya alamnya. Hasil bumi seperti kopi robusta dari Lampung terkenal hingga pasar internasional. Selain itu, potensi wisata seperti Taman Nasional Waikambas, Pulau Pahawang, dan Kiluan meningkatkan nilai ekonominya. Nah, yang kedelapan yaitu ada interaksi dan interdependensi. Lampung memiliki interaksi yang erat dengan Pulau Jawa, terutama dalam hal perdagangan dan pariwisata. Lampung memasok hasil bumi seperti kopi, lada, dan karet ke Jakarta dan ke kota-kota lain di Pulau Jawa. Sebaliknya, Lampung bergantung pada Pulau Jawa untuk barang, manufaktur, dan teknologi. Selanjutnya yaitu ada yang kesembilan, diferensiasi areal. Lampung memiliki keunikan wilayah berdasarkan karakteristik geografisnya. Misalnya, wilayah pesisir seperti Kalianda dengan wisata pantainya, sedangkan dataran tinggi di Tenggamus dan Lampung Barat unggul dalam sektor perkebunan kopi. Yang terakhir itu ada yang 10, keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang terlihat pada hubungan antara kawasan perkotaan dan pedesaan di Lampung. Kota Bandar Lampung sebagai pusat konsumsi bergantung pada hasil pertanian dari daerah sekitarnya seperti Metro, Piring Sewu, dan Lampung Tengah. Jalur transportasi yang menghubungkan daerah ini memungkinkan distribusi yang efisien. Nah, itulah pembahasan dengan 10 konsep geografi ini, memberikan gambaran menyeluruh tentang potensi dan karakteristik Provinsi Lampung yang unik dari berbagai sudut pandang geografis. Setelah membahas 10 konsep geografi, selanjutnya kita akan membahas geografi fisik Provinsi Lampung. Yang pertama yaitu ada geologi. Provinsi Lampung memiliki kondisi geologi yang sangat dinamis, terletak di antara dua lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Lampung seringkali mengalami aktivitas geologi yang signifikan. Di Selat Sunda, kita dapat melihat Gunung Anak Rakatau yang merupakan hasil dari aktivitas vulkanik. Letusan dahsyat pada tahun 1883 menghasilkan perubahan besar di kawasan ini. Selain itu, aktivitas vulkanik ini juga membentuk tanah yang subur mendukung pertanian di Lampung. Selain gunung berapi, provinsi ini juga memiliki banyak patahan dan gempa bumi kecil sebagai akibat dari pergerakan lempeng tektonik. Nah, yang kedua yaitu ada topografi Lampung. Topografi Lampung sangat bervariasi dari dataran rendah di pesisir hingga pegunungan yang menjulang tinggi. Topografi ini memberikan keindahan alam yang luar biasa. Di sepanjang pesisir, kita dapat melihat dataran rendah yang subur, tempat di mana mayoritas aktivitas pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit dan karet berkembang. Di bagian tengah dan utara Lampung, kita menemui deretan pegunungan Bukit Barisan yang membentang. Gunung-gunung ini tidak hanya memberikan pemandangan yang menakjubkan,
tetapi juga mempengaruhi cuaca pola kehidupan di sekitar wilayah ini. Nah, yang ketiga yaitu ada iklim Lampung. Provinsi Lampung memiliki iklim tropis dengan suhu yang hangat sepanjang tahun dan dua musim utama yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan di Lampung biasanya berlangsung antara bulan Oktober hingga Maret dengan curah hujan yang cukup tinggi. Hal ini sangat mendukung kesuburan tanah sehingga Lampung menjadi salah satu pusat pertanian utama di Pulau Sumatera. Namun, musim kemarau sering terjadi antara bulan April hingga bulan September, membuat beberapa di daerah Lampung mengalami kekeringan, terutama di dataran rendah dan pesisir. Nah, yang terakhir yaitu ada cuaca di Lampung. Cuaca Lampung yang dipengaruhi oleh iklim tropis sehingga seringkali berubah-ubah. Cuaca panas dan lembab menjadi hal yang biasa, tetapi perubahan tiba-tiba terjadi, terutama saat peralihan musim. Pada musim hujan, hujan deras dan angin kencang dapat terjadi terutama di daerah pesisir. Sementara itu di daerah pegunungan cuaca bisa lebih sejuk dan dengan kemungkinan kabut pada pagi hari. Di daerah dataran tinggi seperti di sekitar Taman Nasional Waikambas, cuaca lebih sejuk yang menjadikannya tempat yang ideal untuk wisata alam dan konservasi satwa seperti gajah Sumatera. Nah, itulah kondisi geografi Provinsi Lampung mengenai geologi, topografi, iklim, dan cuaca. Nah, setelah kita membahas geografi fisik Provinsi Lampung, selanjutnya kita akan membahas geografi sosial di Provinsi Lampung. Yang pertama yaitu ada demografi. Provinsi Lampung memiliki penduduk sekitar 9, juta jiwa, menjadikannya salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung menjadi pusat administrasi sekaligus kota terbesar di provinsi ini. Sebagian besar penduduknya tinggal di daerah perkotaan, namun kawasan pedesaan juga masih mendominasi di wilayah tertentu seperti Tulang Bawang dan Lampung Timur. Secara demografis, Lampung memiliki komposisi usia yang didominasi oleh generasi muda. Hal ini menjadi potensi besar pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu ada agama. Dari segi agama, mayoritas penduduk Lampung menganut agama Islam dengan persentase sekitar 93%. Namun Lampung juga dihuni oleh komunitas agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kehidupan beragama di Lampung berjalan harmonis, mencerminkan nilai-nilai toleransi yang kuat. Beberapa tradisi keagamaan lokal juga masih kental seperti tradisi adat Saibatin yang sering menggabungkan nilai budaya dan keagamaan. Nah, yang ketiga yaitu ada bahasa. Provinsi Lampung memiliki 2 bahasa daerah utama yaitu bahasa Lampung dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Meskipun begitu penggunaan bahasa Indonesia bahasa Indonesia tetap mendominasi, terutama di kota-kota besar. Lampung merupakan salah satu kekayaan budaya yang terus dilestarikan melalui pendidikan formal dan informal. Beberapa program revitalisasi bahasa lokal juga terus digalakan. Nah, yang keempat yaitu ada ekonomi. Dari segi ekonomi, Lampung dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, terutama untuk komoditas seperti kopi, singkong, dan lada hitam. Selain itu, sektor perikanan terutama di wilayah pesisir seperti Lampung Selatan dan Pasawaran juga memberikan kontribusi besar.
Kehadiran Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu masuk Sumatera juga memegang peranan penting dalam menghubungkan Lampung dengan Pulau Jawa, sehingga mendukung sektor perdagangan dan transportasi. Tak hanya itu, sektor pariwisata juga menjadi potensi besar yang terus berkembang. Banyak wisatawan datang untuk menikmati keindahan alam dan budaya di Lampung. Nah, selanjutnya kita akan membahas geografi budaya Provinsi Lampung. Yang pertama yaitu ada adat istiadat. Adat istiadat di Lampung memiliki filosofi yang mendalam, yaitu Piil Pasenggiri. Nilai ini mengajarkan tentang kehormatan, harga diri, dan tata krama. Salah satu adat yang paling terkenal adalah prosesi pernikahan adat Lampung. Dalam acara ini, para mempelai mengenakan pakaian adat yang indah seperti siger mahkota khas Lampung yang menjadi simbol keanggunan perempuan, dan kain tapis, kain tradisional yang dibuat dengan teknik sulam emas. Selain itu, ada upacara adat Begawi, tradisi penting untuk kepercayaan pernikahan, penghormatan leluhur, atau penyambutan tamu. Upacara ini memperlihatkan semangat gotong royong dan rasa kebersamaan yang kuat di masyarakat Lampung. Yang kedua, ada tradisi unik Lampung. Selain ada adat istiadat, Lampung juga kaya akan tradisi seni. Salah satunya adalah tari sembah, tarian yang biasanya dipersembahkan sebagai penghormatan kepada tamu kehormatan. Gerakan tari yang lembut dan penuh makna ini mencerminkan kesopanan dan keindahan budaya Lampung. Tradisi lainnya adalah Festival Sakura yang diadakan di Lampung Barat. Dalam festival ini, masyarakat mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Festival ini bukan hanya ajang seni, tetapi juga wujud kebersamaan yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada kerajinan tangan khas Lampung. Lampung juga dikenal dengan kerajinan tangan yang unik. Salah satunya adalah kain tapis. Kain ini dibuat secara tradisional dengan teknik sulam, dan setiap motifnya memiliki makna filosofis seperti keberanian, harapan, dan penghormatan pada alam. Selain kain tapis, Lampung juga memiliki kerajinan anyaman bambu dan seni ukir yang mengagumkan. Produk-produk ini tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga menjadi simbol kelestarian budaya lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Itulah sedikit gambaran tentang geografi budaya di Lampung. Dari adat istiadat, tradisi, hingga kerajinan, semuanya mencerminkan identitas masyarakat Lampung yang kaya akan nilai-nilai luhur. Semoga kita semua semakin mencintai dan melestarikan budaya Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman lainnya.